Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang evolusi pemasaran. Evolusi pemasaran pada era produksi sampai dengan awal 1900-an, yaitu adalah pemasar berkonsentrasi pada produksi atau produsen beramai-ramai membuat produksi dalam jumlah besar untuk dijual ke konsumen. Lalu konsep produk pemasaran tidak hanya sekedar melempar produk ke dalam pasar dengan jumlah yang sangat besar. Lalu era penjualan mulai 1920-an sampai dengan 1950-an, yaitu adalah orientasi pasar tidak lagi pada jumlah produk yang banyak atau mengembangkan kualitas produk. Lalu pada era konsep marketing pada 1950-an sampai 1980-an, yaitu adalah pemasaran lebih luas ketimbang konsep penjualan. Lalu ada pelanggan, pelayanan atau jasa, laba, dan konsep pemasaran kesejahteraan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran pada organisasi di lembaga. Yang pertama adalah direksi atau pencarian papan produktif pengawas, yaitu adalah perseroan terbatas, bisa terdiri dari satu orang atau juga lebih dari satu orang. Yang kedua adalah membuat pemasaran fokus, tapi bukan penjualan jangka pendek. Yang ketiga adalah mengetahui strategi misi dan ulasan misi Anda secara teratur. Yang keempat adalah praktek perencanaan strategis. Yang kelima, hati-hati pada segmen target pasar. Yang keenam adalah melatih dan mengembangkan relawan untuk jangka pendek. Yang ketujuh adalah menjadi hemat atau tahu bagaimana pengelolaan keuangan. Saya akan menjelaskan tentang elemen dalam pemasaran campuran. Program pemasaran dibagi menjadi 4. Yang pertama, produk. Produk adalah merancang produk yang memuaskan keinginan. Biaya adalah menentukan harga untuk produk tersebut. Tempat adalah menempatkan produk tersebut di tempat orang-orang akan membelinya tersebut. Promosi adalah mempromosikan produk tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pemasaran. Proses pemasaran ada 9 tahap. Yang pertama adalah mencari peluang. Lalu yang kedua, melakukan penelitian. Yang ketiga, kita bisa mengidentifikasi target pasar. Yang keempat, kita bisa mendesain produk tersebut untuk menjadi semenarik mungkin. Yang kelima, kita menguji produk tersebut. Lalu selanjutnya, memberi nama, merek, desain, dan juga harga. Selanjutnya, mengembangkan sistem distribusi atau pengiriman barang tersebut. Yang kedelapan yaitu mendesain program promosi. Lalu selanjutnya, membangun hubungan dengan para pelanggan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang desain produk. Desain produk ada 3 tahap. Yang pertama adalah uji konsep. Kita menguji konsep apa yang akan kita buat untuk mendesain produk tersebut. Lalu yang kedua, kita menguji pasar atau target pasar yang akan kita lakukan untuk menjual produk tersebut. Yang ketiga, kita mempaket desain dan juga nama merek produk tersebut. Dari mana nama-nama ini didapatkan? Yang pertama adalah Taco Bell. Taco Bell terdiri dari taco dan bell, yaitu yang pertama taco maksudnya adalah tacos yang menjual tacos rumah makan, lalu pendirinya Glen Bell, makanya dinamakan Taco Bell. Yang kedua adalah Days Inn, gabungan nama dari nama lembaganya yaitu penginapan dan juga nama pendirinya Cecil Lee. Yang ketiga adalah Gosport, yaitu perusahaan audio yang diambil dari nama pendirinya yaitu Amar Bos. Yang keempat adalah Thai Inn yang juga diambil dari nama pendirinya Thai Warner. Yang kelima adalah Bristol Myers yang juga diambil dari nama pendirinya William Bristol dan John Myers. Saya akan menjelaskan tentang strategi harga. Strategi harga terdiri dari 1. Biaya plus, 2. Nilai berbasis, 3. Kompetitif, 4. Memberi peringkat, 5. Peluncuran, 6. Diskon, 7. Kerugian pemimpin, 8. Psikologis. Hal lain yang tetap dipikirkan berkaitan dengan harga. 1. Masa pembayaran, 2. Tunjangan, yaitu biasa dan musiman.
3. Pengelompokan berkas. 4. Diskon dagangan. 5. Harga fleksibilitas. 6. Persyaratan kredit. 7. Perbedaan harga. 8. Target pelanggan. 9. Area geografis. 10. Volume diskon dan harga diskon. 11. Kas dan awal diskon. Di sini saya akan menjelaskan tempat keputusan. Yang pertama, penjualan langsung, yaitu menjual barang secara langsung bertemu dengan para konsumennya. Lalu penjualan reseller, yaitu menjual kembali atau menjualkan barang orang lain. Cakupan pasar terdiri atas 3, yaitu intensif, eksekutif, dan selektif. Intensif yang berarti terus-menerus, dan eksekutif yang berarti secara langsung. Lalu yang selektif yaitu memilih barang secara teliti dan tidak hanya asal memilih barang itu. Lalu persediaan ukuran, yaitu menyediakan barang dengan berbagai ukuran yang bisa berarti ready stock. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang maskot iklan. Yang pertama, Mayumex Cat yang telah berumur 35 tahun telah menjadi maskot iklan. Lalu Tony the Tiger sudah berumur 54 tahun telah menjadi maskot iklan. Toucan Sam yang sudah berumur 45 tahun menjadi maskot iklan. Geoffrey the Giraffe yang berumur 35 tahun telah menjadi maskot iklan. Lalu Coca-Cola Polar Bear yang telah berumur 13 tahun menjadi maskot iklan. MG Lion yang berumur 78 tahun menjadi maskot iklan. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses riset pasar, yaitu tentukan pertanyaan. Kita harus menentukan pertanyaan untuk riset pasar tersebut. Lalu mengumpulkan data. Mengumpulkan data untuk informasi dari pernyataan yang telah ditentukan tersebut. Lalu menganalisis data, yaitu menjabarkan data tersebut. Lalu memilih solusi terbaik dan mengimplementasikannya, yaitu melakukan solusi tindakan yang diambil. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang pemasaran data. Metode kesalahan paling sedikit dibagi menjadi 4. Yang pertama, menempatkan seseorang yang bertanggung jawab. 2. Memberikan semua orang metode pengumpulan data. 3. Mengidentifikasi data yang benar. 4. Sterilitasasi data. 5. Gunakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan sumber informasi riset pemasaran. Terdapat 2 data, yaitu data primer dan sekunder. Data primer terdiri dari survei, yaitu kita melakukan survei di lapangan untuk mengetahui pemasaran mana yang tepat untuk perusahaan tersebut. Yang kedua adalah grup yang ahli, yaitu kita mewawancarai grup yang ahli tersebut bagaimana cara pemasaran yang baik. Yang ketiga melakukan wawancara. Kita melakukan wawancara kepada seseorang atau pengusaha atau grup yang ahli tersebut. Yang keempat adalah observasi. Observasi kita mengunjungi suatu tempat yang sesuai dengan pemasaran yang baik tersebut. Yang kelima, survei online, yaitu kita melakukan survei lewat internet. Yang keenam, kita melakukan kuesioner, yaitu pengisian data untuk mengumpulkan banyak data. Yang ketujuh yaitu komentar pelanggan. Kita mencari tahu komentar dari pelanggan bagaimana cara pemasaran yang baik. Kemudian yang kedua adalah data sekunder, yaitu yang pertama publikasi pemerintah, yaitu kita melakukan publikasi pemerintah bagaimana cara pemasaran yang baik. Yang kedua yaitu publikasi komersial, yaitu publikasi yang berbayar. Yang ketiga kita mencari tahu lewat majalah, dan yang keempat kita mencari tahu lewat koran, dan kelima kita mencari tahu sumber informasi internal atau kita menanyai orang secara langsung. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan lingkungan pemasaran.
Lingkungan pemasaran ialah lingkungan perusahaan yang terdiri dari pelaku dan kekuatan di luar pemasaran yang mempengaruhi kemampuan manajemen pemasaran untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang berhasil dengan pelanggan sasaran. Di sebelah saya ada bagan pembeli, yaitu terdiri dari kompetitif, ekonomi, teknologi, sosial, dan global. Nah, kelima poin tersebut itu sangat berpengaruh bagi pemasaran untuk pembeli. Terima kasih. Saya akan menjelaskan kenapa Anda harus memasarkan pada wanita. Alasan yang pertama karena wanita menguasai 80% dari seluruh pengeluaran rumah tangga. Yang kedua adalah karena wanita membeli 81% dari semua produk dan jasa yang diproduksi. Alasan yang ketiga karena 80% dari semua cek yang ditulis ditandatangani oleh wanita. Alasan yang keempat adalah 85% dari semua pembelian mobil dipengaruhi oleh wanita. Alasan yang kelima adalah pada tahun 2005, 4,7 juta wanita adalah wira swasta. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perbedaan pasar. Perbedaan pasar ada dua, pasar konsumen dan pasar bisnis ke bisnis. Pasar konsumen adalah semua individu atau rumah tangga yang menginginkan barang dan jasa untuk konsumsi atau penggunaan pribadi dan memiliki sumber untuk membelinya. Sebagai contoh, satu cangkir yogurt yang dibeli untuk makan pagi seorang mahasiswa dianggap sebagai produk konsumen. Pasar yang kedua adalah pasar bisnis ke bisnis, adalah semua individu dan organisasi yang menginginkan barang dan jasa untuk penggunaan dalam memproduksi barang dan jasa lain atau untuk penjualan penyewaan atau pemasukan barang kepada orang lain. Contoh barang dan jasa bisnis ke bisnis adalah mesin kasir, kotak pajangan, meja kantor, audit akuntan publik, dan peranti lunak bisnis atau barang dan jasa industri karena digunakan dalam industri. Di sini saya akan menjelaskan segmentasi pasar. Segmentasi pasar merupakan proses pembagian total pasar menjadi kelompok-kelompok yang anggotanya memiliki karakteristik yang sama. Nah, terdapat target pemasaran. Di sini target pemasaran adalah penyeleksian kelompok yang dapat dilayani organisasi secara menguntungkan. Target pemasaran terdapat 5 segmentasi. Yang pertama yaitu segmentasi geografis yang merupakan bagi pasar menurut area geografis. Yang kedua yaitu segmentasi demografis, yaitu pembagian pasar menurut usia, pemasukan, dan tingkat pendidikan. Yang ketiga yaitu segmentasi psikografis, yaitu di mana membagi pasar menurut menggunakan nilai-nilai sikap dan minat kelompok. Yang keempat yaitu segmentasi manfaat, di mana membagi pasar merupakan membagi pasar melalui menentukan manfaat produk yang akan dibicarakan. Yang kelima yaitu segmentasi volume, di mana membagi pasar menurut volume penggunaan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pengaruh pada perilaku konsumen. Terdapat 5, yaitu yang pertama yaitu pembelajaran, di mana melibatkan perubahan dalam perilaku individu yang berasal dari pengalaman. Yang kedua yaitu kelompok referensi, di mana kelompok yang digunakan oleh satu individu sebagai titik referensi dalam menentukan keyakinan, sikap, nilai atau perilaku. Yang ketiga yaitu budaya, di mana melibatkan perubahan dengan sekumpulan nilai, sikap, cara, dan bagaimana hal-hal yang disebarkan dari generasi ke generasi lain. Dan keempat yaitu cabang kebudayaan, di mana kumpulan nilai, sikap, dan cara yang berasal dari para dari rasa menjadi anggota dan dari kelompok etnis, religius, dan rasial. Yang kelima yaitu disosiasi kognitif, yaitu melibatkan perubahan dari jenis konflik psikolog yang dapat muncul setelah pendidikan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pengambilan keputusan konsumen. Di sini pengambilan keputusan konsumen terdapat pemasaran campuran, yaitu produk, harga, tempat, dan promosi. Dan yang kedua yaitu pengaruh psikolog, terdapat persepsi, sikap, pembelajaran, dan motivasi. Yang ketiga terdapat budaya sosial yang terdiri dari kelompok referensi, keluarga, kelas sosial, budaya, dan subkultur.
Yang keempat yaitu kondisi, yang terdiri dari jenis pembelian, lingkungan sosial, lingkungan fisik, pengalaman yang sebelumnya. Yang kelima yaitu proses pengambilan keputusan, yang terdiri dari menentukan masalah, pencarian informasi, evaluasi alter, dan keputusan pembelian. Terima kasih. Perencanaan untuk berbisnis. Yang pertama, ada apa yang kita lakukan dengan baik dan yang tidak baik untuk berbisnis. Yang baik itu kita harus menyapa pelanggan dan ramah dengan pelanggan. Yang tidak baik kita harus memasang wajah dengan senang. Yang kedua, apa yang benar-benar kita jual. Jadi kita harus mengetahui bagaimana barang-barang yang kita jual. Yang ketiga, kepada siapa kita menjual. Dan jadi kita harus memasarkan dengan benar kepada siapa kita menjual barang itu. Yang keempat, bagaimana kita mencapai sasaran. Dan yang kelima, bagaimana kita bisa membahas kekacauan. Dan saya akan menjelaskan tentang bisnis pada konsumen e-commerce sebagai persen dari penjualan. Pada tahun 2000 mendapatkan 1%, dan pada tahun 2001 dia mendapatkan 1%, dan pada tahun 2002 mengalami sedikit kenaikan yaitu 1,50%, dan pada tahun 2004 juga mengalami sedikit kenaikan yaitu 2%, dan pada tahun 2005 mengalami kenaikan 2,25%. Ya, sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bisnis ke bisnis. Yang pertama ada jumlah, yang berarti namanya ada sedikit perusahaan konstruksi atau operasi pengembangan bila dibandingkan dengan kurang lebih 70 juta rumah tangga di pasar konsumsi Amerika Serikat. Yang kedua ada ukuran, hanya ada sedikit organisasi besar yang bertanggung jawab atas bagian besar pekerjaan dan produksi berbagai barang atau jasa. Yang ketiga ada konsentrasi secara geografis. Sebagai contoh, ladang minyak cenderung terkonsentrasi di barat daya dan di Alaska. Yang keempat ada rasional. Mereka menggunakan spesifikasi dan acap kali dengan lebih seksama menimbang penawaran total produk termasuk kualitas, harga, dan pelayanannya. Yang kelima ada perjalanan langsung. Ada penjualan langsung. Para manufaktur menjual produk seperti ban secara langsung kepada manufaktur mobil, tapi cenderung menggunakan perantara seperti tengkulak dan portal untuk melakukan penjualan ke konsumen akhir. Yang keenam ada penjualan pribadi. Promosi konsumen lebih didasarkan pada iklan, penjualan B2B didasarkan pada penjualan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang taktik pemasaran top usaha kecil. Yang pertama, website menduduki pada peringkat 70%. Yang kedua, search engine keyword menduduki 36%. Yang ketiga ada community relation menduduki 34%. Yang keempat ada public relation menduduki 27%. Yang kelima ada email marketing menduduki 24%. Yang keenam ada direct marketing menduduki 22%. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengembangan produk dan nilai market. Yang pertama ada nilai atau jumlah penawaran produk. Yang dimaksud dengan nilai atau jumlah penawaran produk adalah hal yang dievaluasi konsumen saat memutuskan apakah ia akan membeli suatu barang. Yang kedua ada lini produk. Yang dimaksud lini produk adalah sekelompok produk yang secara fisik mirip atau ditujukan ke pasar yang serupa. Yang ketiga ada bauran produk. Bauran produk itu kombinasi dari seluruh lini produk yang ditawarkan oleh sebuah perusahaan manufaktur. Yang keempat ada diferensiasi produk. Diferensiasi produk itu penciptaan perbedaan produk baik yang nyata maupun yang diapresiasi. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan pemasaran beda kelas antar barang dan jasa. Yang pertama ada konsumen. Yang dimaksud dengan
konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Selanjutnya ada keyakinan produk, ada kenyamanan produk. Yang dimaksud kenyamanan produk merupakan produk-produk yang sering ingin dibeli konsumen dan dengan usaha yang minimal. Yang ketiga ada pembelanjaan produk, merupakan produk-produk yang dibeli konsumen hanya setelah membandingkan nilai, kuantitas, harga, dan model dari berbagai penjual. Yang keempat ada keistimewaan produk, merupakan produk konsumen dengan karakteristik dan identitas merek unik. Yang kelima ada produk yang tidak dicari, merupakan produk-produk yang tidak disadari keberadaannya oleh konsumen. Yang terakhir ada barang industri, produk yang digunakan untuk memproduksi produk lain. Sekian saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pentingnya kemasan. Kemasan ini sangat penting dalam penawaran produk dan kemasan membawa bahan promosi banyak. Dan hasilnya kini Anda memperoleh banyak informasi pada kemasan. Fungsi kemasan ada 6, yaitu yang pertama adalah melindungi produk di dalamnya, mampu bertahan saat dipindahkan dan disimpan. Yang kedua, untuk menarik perhatian pembeli. Yang ketiga, menjelaskan isinya dan memberi informasi mengenai isinya. Yang keempat adalah menjelaskan manfaat dari produk tersebut. Yang kelima adalah menyediakan informasi mengenai jaminan, peringatan, dan masalah-masalah konsumen lainnya. Yang keenam adalah memberi indikasi harga, nilai, dan kegunaannya. Saya beri contoh untuk pentingnya kemasan. Misalnya, Pak Yoyo memberi layanan mobil limosin dari pintu ke pintu dan pijat saat terbang dalam. Saya beri contoh untuk pentingnya kemasan. Misalnya, Pak Yoyo memberi layanan mobil limosin dari pintu ke pintu dan pijat saat terbang dalam paket keseluruhan. Institusi keuangan menawarkan segala hal mulai dari saran keuangan sampai bantuan dalam membeli asuransi saham doligasi. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang merek atau yang sering didengar sebagai brand, yaitu sebuah nama, simbol, atau desain yang identifikasi barang dan jasa dari satu penjual atau kelompok penjual dan membedakannya dari barang dan barang pesaing. Lalu merek dagang itu sebuah merek yang telah diberi pelindung hukum eksklusif baik untuk nama mereknya maupun untuk rancangan gambar. Di sini ada beberapa kategori merek yang sudah Anda kenal, yaitu adalah manufaktur atau merek produsen. Nama merek dari produsen-produsen yang mendistribusikan produknya secara nasional. Contoh Kodak, Sony, dan lain-lain. Yang kedua adalah merek dealer, produk-produk yang tidak menggunakan nama produsen tapi membawa nama distribusi. Yang ketiga adalah barang generik atau umum, yaitu produk-produk tanpa merek yang biasanya dijual dengan diskon besar dibanding merek nasional. Yang keempat adalah merek palsu atau tiruan. Tiruan ilegal dari barang-barang merek nasional. Contoh, misalnya kemeja polo dan arloji dijual sangat murah. Lalu saya akan menjelaskan tentang menciptakan ekuitas dan kesetiaan merek. Ada beberapa atau tujuan utama dari pemasar di masa depan. Yang pertama adalah ekuitas merek atau keadilan, yaitu adalah kombinasi faktor-faktor seperti kesadaran, kesetiaan, anggapan, kualitas, atra, dan emosi yang diasosiasikan dengan nama merek tertentu. Yang kedua adalah kesetiaan merek atau loyalitas, yaitu ikatan sampai di mana pelanggan merasa puas
menyukai merek tersebut dan berkomitmen untuk melakukan pembelian lagi. Yang ketiga adalah kesadaran merek, yaitu seberapa cepat atau mudah merek tertentu timbul dalam pikiran saat suatu produk disebutkan. Yang keempat adalah asosiasi merek, yaitu pengaitan dari suatu merek terhadap atra yang menguntungkan. Contoh adalah mengaitkan satu merek terhadap pengguna produk lainnya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik dari nama merek yang baik. Yang pertama adalah pendek, sederhana, mudah diucapkan, mudah didengar, mudah dibaca, dan mempunyai hubungan dengan produk yang diperdagangkan. Yang kedua adalah unik dalam industri dan mempertahankan umum. Yang ketiga, secara hukum tersedia dan dapat dipertahankan. Di sini memiliki hak paten. Yang barang yang khusus itu telah dipatenkan dan mempunyai kekhasan tidak mudah ditiru. Dan yang tidak khas bisa dipakai bukan saja untuk merek itu. Yang keempat adalah aliterasi baik dan bahasa bersih atau tidak menyinggung sekelompok orang. Yang kelima adalah kemampuan setiap merek di dalamnya untuk memaksimalkan ekuitas bersama-sama dengan semua merek lain di dalamnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sebuah nama merek mobil terbaik, terburuk, dan teraneh. Yang terbaik, yang pertama adalah Lamborghini, kedua Ford Mustang, yang ketiga Mitsubishi. Yang terburuk ada Honda, Nissan, dan Toyota. Dan yang teraneh ada Mazda, Mitsubishi, dan Suzuki. Selanjutnya, merek barang yang nyata atau palsu. Di samping ini ada perusahaan Betty Crocker, sebuah perusahaan yang memproduksi tepung premis. Dan yang kedua ada Chef Boyardee. Di sini perusahaan pasta. Yang ketiga ada Uncle Ben, perusahaan dari Amerika Serikat yang memproduksi beras instan. Yang keempat ada Colonel Sanders dari Amerika Serikat dan memproduksi Kentucky Fried Chicken. Yang terakhir ada Little Debbie. Ini perusahaan memproduksi snack atau makanan ringan. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan 10 merek paling bernilai. Yang pertama adalah Coca-Cola, yaitu perusahaan yang menjual minuman yang nilai mereknya sebesar 67,00 miliar. Yang kedua adalah Microsoft, yaitu perusahaan software komputer yang nilai mereknya 56,93 miliar. Yang ketiga adalah IBM, yaitu International Business Machine, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang teknologi yang nilai mereknya sebesar 56,20 miliar. Yang keempat adalah GE, yaitu General Electronic, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang teknologi yang nilai mereknya sebesar 48,91 miliar. Dan yang terakhir adalah Intel, yaitu perusahaan bergerak di bidang software komputer yang nilai mereknya sebesar 32,32 miliar. Selanjutnya ialah 10 maskot favorit di Amerika. Maskot tersebut ialah ikon dari satu perusahaan yang bertujuan agar konsumen mengingat ikon yang dikeluarkan perusahaan tersebut. Dari 10 maskot saya akan menjelaskan 5 saja. Yang pertama adalah M dan MS Figures dari perusahaan Mars. Yang kedua adalah Doughboy dari General Mills. Yang ketiga adalah Duck dari Aflac. Yang keempat adalah Tony the Tiger dari Kellogg. Yang kelima adalah Gecko dari Berkshire Hathaway Co. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses pembangunan produk baru. Yang pertama adalah ide-ide. Setiap perusahaan atau pengusaha membutuhkan ide-ide bagaimana membangun produk baru. Dan yang kedua adalah penyaringan dari setiap ide-ide yang telah diambil oleh pengusaha tersebut. Dan yang ketiga adalah pengusaha harus melakukan analisis untuk pembangunan produk baru. Yang keempat adalah pembangunan untuk membangun produk baru itu seperti apa. Yang kelima adalah pengujian dari produk baru tersebut, dan yang terakhir adalah mengkomersialkan, yaitu mengiklankan produk baru tersebut. Terima kasih.
menjelaskan tentang produk pertama yang diproduksi oleh 5 perusahaan mayor. Yang pertama adalah Hershey. Perusahaan tersebut memproduksi karamel. Perusahaan tersebut bernama Lancaster Caramel Company yang didirikan oleh Milton S. Hershey. Yang kedua adalah Amway, yaitu produk cuci mobil tanpa gelas. Perusahaan tersebut juga bernama Amway dan didirikan oleh Richard DeVos. Yang ketiga adalah perusahaan Heinz yang memproduksi lobak yang didirikan oleh Henry and Clarence. Yang keempat adalah Avon. Avon digunakan menjadi merek parfum dan juga perusahaan tersebut didirikan oleh David H. McConnell. Yang kelima adalah produk amplas yang diproduksi oleh perusahaan AM yang didirikan oleh Henry S. Bryan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang orang-orang yang ada di balik inovasi produk yang sudah ada sekarang. Yang pertama adalah liquid paper atau yang biasa kita kenal sebagai TipX. Produk tersebut diinovasi oleh seorang sekretaris Amerika. Yang kedua adalah paperclip yang diinovasi oleh Johann Freleng. Yang ketiga adalah mesin fax yang diinovasi oleh pembuat jam dari Skotlandia. Yang keempat adalah Lewis Watermelon Fountain Pen, yaitu bolpen yang bentuknya masih seperti pena, yang diinovasi oleh seorang salesman asuransi Amerika. Yang ketiga adalah pensil sharpener atau rautan pensil yang diinovasi oleh matematikawan Prancis. Yang keempat adalah ballpoint pen, yaitu pen yang ujungnya sudah seperti bola, diinovasi oleh seorang wartawan Hungaria. Lalu yang terakhir adalah penghapus yang diinovasi oleh ilmuwan Inggris. Sini saya akan menjelaskan tentang produk inovasi terbaik yang digunakan semua waktu. Di sini terdapat diagram produk inovasi terbaik yang digunakan semua waktu. Yang pertama ada aspirin yang mencapai 18%, televisi mencapai 21%, lalu telepon mencapai 41%, dan light bulb mencapai 54%, lalu yang automobile mencapai 62%. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sikap konsumen terhadap produk baru. Di sini terdapat diagram sikap konsumen tentang produk baru. Yang pertama ada will buy as needed yang mencapai 40%, lalu take a wait and see approach mencapai 29%, lalu will buy early mencapai 14%. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang penjualan dan keuntungan selama PLC. Tahap tahun hidup, penjualan laba bersaing, pengenalan penjualan rendah, kerugian mungkin terjadi sedikit. Pertumbuhan penjualan meningkat cepat, laba sangat tinggi, jumlahnya bertambah. Kedewasaan penjualan memuncak, lebih menurun, stabilitas menurun. Penurunan penjualan menurun, laba dapat menurun menjadi rugi, jumlah menurun. Terima kasih. Harga. Saya akan menjelaskan tentang harga. Harga dibagi menjadi 7. Tujuan berbasis biaya, berbasis permintaan, berbasis kompetisi, balik modal, strategi, sama masukan pasar. Tujuan sebuah perusahaan mungkin memiliki beberapa tujuan dalam saat menetapkan satu strategi harga. Role, lalu lintas, pasang pasar, gambar, sosial. Berbasis biasa adalah produsen sering menggunakan biaya sebagai dasar utama penetapan harga. Berbasis permintaan adalah memasang suatu produk sehingga memusatkan pelanggan dan memenuhi laba yang diinginkan perusahaan. Balik modal, biaya tetap, biaya variabel, strategi, peluncuran, penetrasi, EDLB, tinggi rendah, gunting, psikologis, pasukan pasar. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang biaya yang mereka keluarkan saat pertama kali menerapkan. Pada tahun 1927, panggilan translatik mendapatkan laba 75 per 3 minggu. Pada tahun 1947, microwave oven mendapatkan $3.000, dan pada tahun 1964, sewa unit fax mendapatkan $850 per bulan.
Dan pada tahun 1970 kalkulator saku mendapatkan $150. Dan yang terakhir pada tahun 1974 tape VCR mendapatkan $50. Terima kasih. Bahkan balik modal, perusahaan mengeluarkan $1.200.000 mendapatkan laba sekitar 50.000 unit, sedangkan $1 juta mendapatkan 40.000 unit, sedangkan $800 mendapatkan 30 unit, dan yang selanjutnya $400 mendapatkan 20 unit, dan yang terakhir $200 mendapatkan 20 unit. Terima kasih. Ini saya akan menjelaskan mengapa orang membeli produk baru dengan grafik berikut. Viewers, new paper coupon dengan 42%, free sample dengan 45%, store display dengan 48%, TV komersil dengan 50%, recommendation dengan 55%. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan penggunaan harga dalam analisis balik modal. Di sini terdapat masalah, yaitu harusnya kita membayar $2 atau $3 per unit. Nah, di sini ada harga juga, yaitu dengan total biaya tetap sebesar $400.000 dan biaya variabel sebesar $1 per unit. Di sini ada penelitian perkiraan pasar, yaitu terdapat perusahaan bisa menjual 290.000 kotak pada $2 per unit dan 210.000 kotak pada $3 per unit. Di sini ada analisis balik modal dengan rumus titik balik modal